Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi anjumi zahirat, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, izinkan saya mengingatkan kita semua bahwa keberadaan kita pada saat ini di tempat ini adalah merupakan bukti nikmat Allah kepada kita. Kita sekarang berada di tempat yang mulia ini. Ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengingatkan kita untuk kita mengingat nikmat Allah. Tahun lalu kita pernah meminta sesuatu, dan ternyata permintaan itu diijabah oleh Allah. Kalau kita mau ingat, tahun lalu pernah kita minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Itu dalam doa-doa banyak diucapkan seperti itu. Dan sekarang alhamdulillah Ramadan yang dulu kita katakan yang akan datang sekarang sudah ada bersama kita. Artinya doa kita dikabul oleh Allah. Dan terlebih dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang menghidupkan bulan Ramadan. Dari puasanya, dari tarawihnya, dari hal-hal lain yang subhanallah sungguh indah dan istimewa yang ada di dalam bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, bulan istimewa. Masuk bulan Ramadan kita girang saja, gembira saja. Man fariha bidukhulir Ramadan haramallahu jasadahu anin niran. Siapa orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, ini baru gembira saja, maka sudah diberi ganjaran oleh Allah. Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Apalagi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan motivasi kepada sahabat ketika masuk bulan Ramadan, menjelang masuk bulan Ramadan, beliau memberikan motivasi karena kita ini manusia sifatnya adalah jenuh. Kita manusia sifatnya adalah bosan. Maka perlu adanya motivasi, perlu adanya penyegaran. Makanya kuliah Ramadan itu penting. Karena ini adalah siraman untuk jasmani dan untuk rohani kita. Makanya ketika menjelang masuk bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kumpulin para sahabat, beliau katakan akan datang bulan mulia. Bulan agung, bulan istimewa. Bulan yang amal-amal dilipat gandakan. Amal sunnah pahalanya seperti amal fardu. Amal fardu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Allah wajibkan puasa. Puasa adalah sifatnya sabar, dan puasa ganjarannya adalah sabar, itu ganjarannya adalah sorga. Kemudian nafasnya orang yang berpuasa itu dihitung tasbih, tidurnya dihitung ibadah. Belum lagi di dalam setiap malam-malam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan nama-nama orang yang tercantum namanya di dalam neraka, dirubah oleh Allah menjadi nama yang tercantum di dalam pintu surga. Itu setiap malam Ramadan.
Makanya sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu malam Lailatul Qadar? Bukan. Itu setiap malam biasa. Plus di akhir bulan Ramadan Allah lipat gandakan jumlahnya seperti daripada awal sampai akhir. Belum lagi beliau mengingatkan dalam satu malam itu ada satu malam yang istimewa. Seorang beribadah kepada Allah pada saat itu hanya satu malam, maka ganjarannya, pahalanya lebih afdol daripada orang yang beribadah kepada Allah 83 tahun lebih, alias alfu syahrin, 1000 bulan. Satu malam, pas malam itu malam Lailatul Qadar, orang itu baca Quran, orang itu ngomong la ilaha illallah, orang itu berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca Al-Quran, sholat, seakan-akan dia lebih afdol daripada dia lakukan itu 83 tahun lebih. Hanya satu malam tuh bulan Ramadan. Makanya hadirin, sayang kalau kita sia-siakan. Kita tetap minta sama Allah, ya Rabb, dipertemukan Ramadan yang akan datang. Tapi kalau mau jujur kan, yang dulu sama kita tahun-tahun lalu ada juga yang nggak ada sekarang. Ada juga yang fulan udah nggak ada, fulan nggak ada. Nah kita ini bagaimana dengan tahun yang akan datang? Nggak tahu. Makanya ambil kesempatan besar. Masya Allah, gak berasa sekarang malam udah malam 20. Gak berasa. Tidak berasa, seakan-akan Ramadan akan melambaikan tangan perpisahan kepada kita. Ini bulan-bulan bonus, bulan istimewa. Kemarin kita rayakan 17 Ramadan yang biasa kita adakan nuzulul Quran. Walaupun di sana juga ada pendapat-pendapat ulama dalam hari-harinya, tapi tidak ada masalah. Intinya adalah kita ingatkan diri kita tentang Al-Quran. Itu juga penting. Dan 17 Ramadan itu juga yang sejarah yang tidak kalah penting adalah sejarah Perang Badar. Ini dua-duanya ya cuman nggak cukup waktunya. Urusannya bisa sampai jam berapa ini? Tapi sedikit-sedikit aja lah. Tuh turun Al-Quran. Jadi Rasulullah tuh udah di Gua Hira. Beliau khalwat, menyendiri. Ibadah dengan tafakur. Melihat kekuasaan Allah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam sudah banyak dapat petunjuk. Bahkan sebelum beliau dapat wahyu, beliau mengabarkan bahwasanya beliau ini banyak mendapat petunjuk dari mimpi. Apa yang beliau lihat dalam mimpinya, maka kenyataan hidup itu terjadi. Ini sebelum ada kejadian besok, beliau udah dimimpiin. Ini besok bakal begini, gini. Bahkan bakal seminggu lagi atau berapa hari lagi, beliau udah dikabarin. Sudah kelihatan memang beda. Sampai datang wahyu, Jibril alaihissalam datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Jibril jarang menampakkan dengan tampak yang aslinya. Pada saat itu menampakkan dengan tampak yang aslinya. Dengan mengatakan Iqra, baca. Maka beliau menjawab, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Dipeluk sampai sesek, dilepas, Iqra, baca. Jawaban yang sama, ma'ana biqari. Dipeluk lagi. Yang ketiga kali baru diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 5 ayat itu. Di sini sedikit diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pada saat diminta untuk baca, maka beliau jawab, aku nggak bisa baca. Buat kita secara umum itu satu kekurangan. Tapi buat beliau
Ini strategi yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Agar tidak ada fitnah, tidak ada tuduhan bahwasanya Al-Qur'an itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka mau menuduh sedangkan Rasulullah aja nggak bisa baca pada saat itu. Jadi ada hikmah. Ada hikmah di balik itu semua. Jadi buat kita mungkin satu keaiban, satu kekurangan, tapi buat beliau pada saat itu adalah satu keunggulan. Walaupun setelah keimanan para sahabat ini bagus, baik, Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa baca. Diajarkan oleh Allah sebentar. Buat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebentar itu belajar. Buktinya di Hudaybiyah, ketika ada perjanjian Hudaybiyah pada saat itu, ada perjanjian orang Quraisy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nulisnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tulis perjanjian ini antara Quraisy dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy bilang hapus Rasulullahnya. Jangan pakai Rasulullah. Tulis pakai bin Abdillah aja. Gitu. Sayyidina Ali nggak mau. Oh, ngapus nama Rasulullah. Sayyidina Ali nggak mau. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau yang ngapus. Artinya apa? Beliau tahu itu. Beliau bisa baca itu. Karena sebentar buat beliau sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya terus dah tuh panjang cerita tentang Isra, cerita tentang nuzulul Quran. Ya, sedikit juga tentang perang Badar. Perang Badar jumlah sahabat pada saat itu 313, musuhnya 1000. Tapi yang hebat dan kejadian itu 17 Ramadan. 17 Ramadan kejadiannya. Masya Allah, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, ya Rabb, kalau engkau biarkan ini semuanya umat Islam ini meninggal dunia, maka enggak ada lagi yang menyembahmu. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mendapat kabar gembira dari Allah, kemenangan sebelum peperangan, sebelum usai peperangan. Ini semua yang main Allah, yang ngatur Allah, yang memberi Allah. Beliau contohkan baik hubungan kepada Allah, Allah rapihkan semuanya. Sampai subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggariskan nanti fulan bin fulan matinya di sini. Abu Jahal nanti matinya di sini. Umayyah matinya di sini. Itu dedengkot mereka tuh. Maka sahabat yang meriwayatkan sesuatu yang digariskan oleh Rasul ditandain, nggak bergeser sedikit pun di situ tempatnya. Masya Allah. Ini contoh besar, ini luar biasa, ini motivasi besar untuk umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya alhamdulillah ini satu motivasi dan ini adalah satu pelajaran buat kita yang kita juga doain saudara-saudara kita di Palestina. Kita doakan mereka. Ini kezaliman yang banyak mereka lakukan. Apa yang kita bisa berbuat? Lakukan. Yang bisa nyumbang. Boykot produk mereka. Ya, doa yaitu sudah hal yang pasti buat kita. Karena itu yang paling mudah yang kita lakukan. Baik hadirin dan hadirat, mudah-mudahan ini satu bekal buat kita dan Allah panjangkan umur kita dengan ketemu Ramadan yang akan datang dalam keadaan taat, sehat afiat, meningkat ibadah, meningkat keyakinan, meningkat kelezatan dalam taat kepada Allah, dijaga, dipelihara, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.